A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sirri hayatil wujud wa sababal a'zami kulla mawjud. Salatan tuhaffizna bihal Qur'an wa tufahhimna bihal ayat wa tuhaffizna biha su'al qaul wal amali wan niyati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, ananda salih dan salihah beserta ayah bunda rahimakumullah, Allah telah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk dan juga penjelas bagi pedoman hidup manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga penjelas dari yang hak dan juga yang batil. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyanjung bulan ini di antara bulan-bulan yang lainnya karena Al-Quran Allah turunkan di dalamnya. Betapa istimewanya bulan ini bersama Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran sebagai pusaka yang ditinggalkan oleh beliau untuk kita pegang teguh di dalamnya. Lantas kemudian, apakah Al-Quran sebagai pegangan saja? Sungguh tidak demikian. Pastinya Allah telah menjadikan Al-Quran untuk kita sebagai sesuatu yang istimewa, menjadikannya sebagai petunjuk kehidupan, penyembuh bagi raga dan juga jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan Al-Qur'an sebagai nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa', sebagai penyembuh, warahmah lil mu'minin, dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasar. Dan sungguh tidak ada yang dapat menambah apapun bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 82. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah menyatukan kita dengan Al-Quran. Maka hendaknya kita membaca Al-Quran selagi kita mampu, kapanpun dan dimanapun. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, niscaya kau akan mendapatkan satu pahala dari setiap satu hurufnya Allah ganti dengan 10 kebaikan. Kata Rasul, la naqulu alif lam mim harf. Tidak, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alifun harfun, tapi alif itu satu huruf. Wallamu harfun, lam itu satu huruf juga. Wal mimu harfun, dan juga mim satu huruf. Betapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan untuk kita bahwa orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran pada yaumil kiamah nanti, Allah akan berikan kepada kedua orang tuanya mahkota yang cahayanya lebih baik dan lebih terang daripada cahaya yang masuk ke dalam rumah di saat di dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang mengamalkannya? Mengenai itu semua, dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, maka pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di yaumil qiyamah nanti
puasa dan Al-Quran akan mendatangi hamba Allah, di mana keduanya akan memberi syafaat kepadanya. Puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Duhai Allah, dahulu di kala siang aku menahannya dari makan dan minum dan dari apapun segala macam maksiat. Maka biarkan aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah." Al-Quran lanjut menimpali, "Ya Allah, dulu aku menahannya dari tidur ketika malam agar dia bisa membaca. Maka berikanlah juga aku untuk memberikannya syafaat pada hari ini ya Allah." Maka betapa beruntungnya seorang muslim, seorang mukmin yang mendapatkan syafaat dari puasa dan juga bacaan Al-Qur'annya di bulan Ramadan yang mulia ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Maka ananda salih dan salihah, kalau misalkan dulu para sahabat Rasulullah yang hidup bersama dengan Rasulullah, mereka meminta doa kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka meminta mudah-mudahan Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, saking mulianya bulan ini. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah agar amal-amal mereka selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah bacaan Al-Qur'annya. Karena sungguh Al-Quran diturunkan pada malam yang paling mulia di malam-malam bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka kemudian pantaslah bagi kita untuk mengharapkan Allah memberikan kemuliaan kita malam ini dengan bacaan Al-Quran kita. Allahumma ja'al ahillahu alaina bil amni wal iman. Semoga Allah menjadikan hilal bulan Ramadan ini datang kepada kita dengan keamanan dan juga penuh keimanan dari kita. Kemudian ananda solih dan solihah, bangunlah di tengah malam. Bukalah lembaran Al-Qur'annya setelah berwudu. Laksanakan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Buka lembaran Al-Qur'an perlahan dan bacalah. Sungguh bacaan Quran pada malam hari itu adalah bacaan yang paling berkesan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwa muqila." Sungguh ketika kita bangun malam, kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itulah yang paling sangat berkesan untuk kita. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Terakhir Ustaz sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kita dan mengumpulkan kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia dengan Al-Quran, maka kumpulkan kami pula di yaumil qiyamah dengan syafaat Al-Quran. Mulianya bulan Ramadan bersama Al-Quran. Jazakumullah khairan katsira. Wal akhir naqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.